Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim.
Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dua sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, dua sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kebuip Turodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya.
Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vida. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja.
Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vida. Franciscus Parpon, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vida. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia.
Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta. Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya.
Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rodiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rodiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan.
Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil.
Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya.
Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK.
LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota.
Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta. Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian 2 sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya.
Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vida. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC juga lah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja.
Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vida. Franciscus Parpon, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vida. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Sus,
bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya.
Kubu Ibtu Rudiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan.
Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil.
Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya.
Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK.
LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, denger juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota.
Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian 2 sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya.
Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vida. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja.
Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vida. Franciscus Parpon, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vida. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Sus,
bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya.
Kubu Ibtu Rudiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan.
Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil.
Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC juga lah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya.
Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK.
LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota.
Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian 2 sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22:15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina.
Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar.
Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Parpon, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, denger juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam.
Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya.
Kubu Ibtu Rudiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan.
Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil.
Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya.
Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK.
LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut-disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota.
Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta. Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Turodiana meragukan kesaksian 2 sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di Jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di Jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya.
Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vida. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC jugalah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja.
Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vida. Franciscus Parpon, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vida. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim khusus
Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul 2 saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya.
Kubu Ibtu Rudiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rudiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rudiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV, pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uya Kuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC juga lah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya. Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian.
Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan.
Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi. Masa kau pembunuhan? Gitu kan? Kan waktu itu yang saya lihat itu, sambung dia. Tim Khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah bergerak dalam senyap memeriksa puluhan polisi yang diduga terlibat di kasus Vina Cirebon 2016 silam. Bahkan disebut kasus yang terjadi 8 tahun silam itu melibatkan 2 petinggi Polri, yang kala itu sempat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melihat Polri harus berani dalam menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap polisi yang terlibat, tak terkecuali 2 petinggi Polri yang kini sudah menyandang status Jenderal Bintang 1. Ia mengibaratkan seperti kasus FBI di Amerika Serikat, ada polisi Bintang 2 yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan 2. Di dalam institusi Polri, pangkat Letnan 2 disebut Inspektur Polisi 2, IPDA. Bahkan, setelah diturunkan, polisi di FBI itu kemudian dipecat. Oegroseno melanjutkan Polri harus berani menindak tegas petinggi-petinggi jika ketahuan terlibat. Ia meyakini bahwa ketegasan Polri pasti akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang belakangan getol memberikan kritik pedas. 2 nama jenderal polisi itu sempat disebut oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mardiman menampik bahwa Ibtu Rudiana yang kala itu berpangkat Aibtu, mampu merekayasa kasus Vina tahun 2016. Ia dituding sebagai penulis skrip di balik skenario jalannya cerita pembunuhan yang diragukan banyak pihak. Pasalnya, kala itu tahun 2016 Rudiana hanya berpangkat Aibtu, yang menurutnya tak masuk akal mengkoordinasi segala kekuatan untuk mengaburkan kasus ini. Mardiman bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Aibtu merekayasa sampai bisa mengatur para penyidik, jaksa hingga putusan hakim. Mardiman kemudian menyenggol nama Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. 2 sosok itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota. Karir kedua orang itu terbilang moncer yang kini sudah berpangkat Bintang 1 alias Brigadir Jenderal Polisi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, Edwin mendapati bukti ilmiah yang menerangkan tidak ada pembunuhan di kasus kematian 27 Agustus 2016 itu. Edwin mengungkap bukti ilmiah berupa ekstraksi handphone atau ponsel milik Vina. SMS dari ponsel Vina pada hari kematiannya, mematahkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki seperti pada putusan yang menjerat Saka Tatal dan kawan-kawan. Komunikasi di ponsel Vina itu sesuai dengan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, 2 sahabat Vina yang dihadirkan sebagai saksi di sidang PK Saka Tatal beberapa waktu lalu. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Dengan bukti dan keyakinan yang dimilikinya, Edwin meminta Presiden Jokowi mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Sebab menurutnya, negara telah berhutang kebebasan kepada orang yang tidak bersalah. Edwin tegas mengatakan, jangan karena para terpidana seorang kuli bangunan dan orang kurang mampu secara ekonomi maka bisa dibuang begitu saja, diperlakukan tidak adil.
Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kubu Ibtu Rodiana meragukan kesaksian dua sahabat Vina, Mega, dan Widi di kasus Vina Cirebon. Bahkan, Mega dan Widi disebut hanya berhalusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih percaya dengan Mega dan Widi, kubu Rodiana lebih meyakini kesaksian Suroto, mantan mandor desa yang mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengaku melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto lah kasus ini diyakini sebagai pembunuhan bukan kecelakaan. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji. Susto tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Di sisi lain, Mega dan Widi mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 10 malam. Padahal, sebelumnya diakui Suroto ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 10 malam. Widi mengatakan, jika dirinya diajak Vina untuk main namun tak digubris olehnya. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Meski Mega dan Widi sudah bersaksi, kubu Ibtu Rodiana tetap menyangkalnya. Dalam tayangan Kompas TV pengacara Ibtu Rodiana Pitra Romadhoni Nasution menyebut Mega dan Widi bohong karena tidak berada di TKP di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sempat dibahas oleh almarhum Eki saat berada di tongkrongan warung SMA 4 Cirebon. Hal itu diungkap oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun di sebuah podcast yang tayang di YouTube Uyakuya TV, Senin, 12 Agustus 2024. Bukan kenal, lebih ke almarhum pernah nanya kayak Rivaldi Ucil. Eki pernah nanya kenal gak sama ini enggak, kata Franciscus. Franciscus tidak mengetahui alasan Eki bertanya soal Rivaldi alias Ucil. Banyak yang bilang dia anggota XTC juga lah enggak tahulah, dia anak mana gitu. Pokoknya dia nanya kenal enggak, ujarnya.
Sementara terkait para terpidana kasus Vina Cirebon yang lain, Franciscus mengaku tidak mengenali mereka. Ia juga hanya mengetahui wajah Rivaldi. Kenal nama paling kalau foto apa orangnya gitu enggak pernah ketemu sih, ujar Franciscus. Rivaldi, kata Franciscus, memiliki tato di tubuhnya. Nama Rivaldi juga sering berseliweran melalui broadcast BBM antara lain Promo Tepin. Agar ini juga namanya dulu gitu kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu, kata Franciscus. Mengenai keterlibatan Rivaldi dalam kasus Vina dan Eki, Franciscus menegaskan tidak tahu. Terlebih, Franciscus juga tidak mengetahui latar belakang Rivaldi. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadhoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sosok teman Eki muncul membongkar fakta baru soal kematian Muhammad Rizky alias Eki beserta pacarnya Vina. Franciscus Marbun, teman Eki mengaku bertemu Ibtu Rudiana di kamar jenazah rumah sakit sesaat setelah jasad Eki dan Vina dievakuasi. Menurutnya, saat itu ayah Eki Ibtu Rudiana tampak diam dengan kesedihan yang mendalam. Saat malam kejadian, Franz yang datang bersama teman-temannya sesama geng motor XTC tidak ditanya apapun oleh Ibtu Rudiana. Franz mengaku gelagat Ibtu Rudiana saat malam kejadian membuat teman-temannya Eki kecewa. Terlebih ketika Ibtu Rudiana menandatangani berita acara kecelakaan lalu lintas yang dialami Eki. Karena itulah, teman-teman Eki menjadi yakin bahwa anak Ibtu Rudiana tewas karena kecelakaan. Tak hanya itu, Franz juga mengaku sempat meminta ganti rugi kepada Ibtu Rudiana karena helmnya yang dipakai Eki rusak. Merasa tidak sampai hati karena temannya meninggal, Franz pun mengurungkan niatnya meminta ganti rugi. Usai malam kejadian, Franz mengaku mendengar penangkapan dilakukan atas kasus kematian Vina dan Eki. Pengakuan Franz ini sekaligus membantah pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni tentang kondisi helm yang dipakai Eki saat tewas bersama Vina. Sebelumnya, Pitra menyebut helm Eki warna putih dan merah tidak rusak usai kecelakaan bersama Vina di jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dana Korban, LPSK.
LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak kemunculannya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungan ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari TV One, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh Park Suroto. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan material dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Napak Suroyo, kata Sri Suparyati. Diberitakan sebelumnya, Adi mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Saya lihat di situ sampai selesai diangkat, kata Adi. Adi menantang saksi Banpol Desa Suroto yang memberikan kesaksian berbeda dengannya. Banpol Desa, Suroto, katanya celana melorot, pertemukan sama saya orangnya, itu fitnah orang yang sudah meninggal. Itu murni kecelakaan, kata Adi. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dulu kan saya jalan kaki Pak, gak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini, ramenya juga baru-baru ini kan, kata Adi.